Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai progres sertifikat atau redistribusi sertifikat tanah elektronik, saat ini saya sudah bersama Bapak Dalu Agung Darmawan selaku Dirjen Penataan Agraria. Baik, sore Pak. Sore, ini ya. Mau nanyain, ada redistribusi sertifikat tanah elektronik Ya. yang merupakan mandat dari Betul. Presiden Joko Widodo ya Pak. Betul. Ya? Untuk pelaksanaannya nih Pak, progresnya udah sampai mana sih Pak? Boleh Jadi gini Mbak, tahun ini pelaksanaan reforma agraria khususnya yang dilakukan melalui redistribusi tanah itu dilakukan melalui sertifikat elektronik. Kita sudah lakukan itu di Banyuwangi. Kemarin sudah dibagi oleh Bapak Presiden sebesar 10.232 sertifikat. Jadi lebih dari 10.000 sertifikat elektronik itu sudah diberikan kepada masyarakat. Itu hasil dari redistribusi tanah. Jadi redistribusi tanah itu adalah program dari reforma agraria yang saat ini melalui Perpres 62 tahun 2023 itu sedang kita percepat pelaksanaannya. Itu. Untuk targetnya sendiri nih Pak, Nah, rampungan. target dari reforma agraria itu kan sebesar 9 juta hektar. Itu dilakukan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah. Memang ada deadlock-nya terkait dengan yang pertama, tadi Pak Sesmen sudah sampaikan, itu terkait dengan tanah transmigrasi. Yang kedua itu terkait dengan tanah pelepasan kawasan hutan. Nah, untuk tanah transmigrasi kita sedang koordinasi dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk memastikan data itu. Yang kedua terkait dengan kawasan hutan itu akan kita selesaikan dengan cara dua hal. Yang pertama, bagi tanah yang sudah ada subjeknya maka akan kita berikan kepada masyarakat. Sedangkan yang belum akan kita berikan NIB. Jadi nomor identifikasi bidang akan kita berikan kepada tanah-tanah pelepasan kawasan hutan khususnya terhadap subjek yang belum pasti lah. Itu kita solusikan seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa memberikan jawaban terkait dengan target RA di tahun ini. Gitu. Berarti selain di Banyuwangi untuk daerah lain apakah sudah ada progresnya atau bagaimana? Ya, memang untuk tahun ini baru Banyuwangi, tetapi sekarang sedang berproses di seluruh provinsi di Indonesia karena target dari redistribusi tanah itu bukan hanya pelepasan kawasan hutan, tetapi juga XHGU, ya, XHGU yang sudah habis, yang terlantar, itu juga kita eksekusi melalui sertifikasi elektronik tadi. Berarti Itu. ini untuk masalah sertifikasi, masalahnya itu lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan ya Ya, Pak ya. Jadi ya. memang butuh waktu dan Memang ini baru pertama kali redistribusi tanah melalui elektronik ini. Jadi masyarakat juga harus paham karena akan berbeda dengan sertifikat yang biasa ya warna biru itu. Jadi dari 9 juta targetnya, sekarang sudah 10.000 untuk satu kawasan yaitu di Banyuwangi, Ya. daerah Banyuwangi. Hambatannya nih Pak, karena baru 10.000 ini ya memang untuk pelepasan kawasan hutan seperti yang tadi saya jelaskan itu kan sudah dilepaskan 1,7 juta hektar. Itu yang 400 itu bagian dari 20% dari perkebunan. Yang lain itu memang lokasinya cukup jauh dari kota, dari tempat kita bekerja. Jangkauannya cukup jauh, kemudian subjeknya juga harus kita pastikan harus benar-benar sesuai dengan Perpres 62. Jadi ini memang sedang kita proses, mudah-mudahan di tahun ini bisa tuntas dengan cara terobosan yang kita gunakan tadi. apakah ada optimisnya? Saya yakin. Sih, Pak, untuk Saya 9 yakin. juta di tahun ini? Jadi 9 juta itu kan sudah sejak tahun 2016 ya. Jadi itu proses RPJMN ya. RPJMN itu sebesar 9 juta. Nah, beberapa target di dalam konteks penataan aset, legalisasi aset maupun redistribusi itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan tahun ini. Oh, berarti 9 juta itu sudah dari 2000? Itu RPJMN, itu target dari
rencana pembangunan jangka menang. Tahun 2019 sampai dengan 2024. Ini adalah tahun terakhir. Harus kita pastikan selesai atau tidak. Berarti 9 juta itu Ya. tahun ini Ya, harus tuntas. keluar. Ya. Nggak ada kata lain ya Kak ya, Pak ya. Dan lanjut nih Pak untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai terkait tanah dan lahan di Indonesia kan yang paling marak itu kan mafia tanah Ya. Pak ya. Untuk sertifikat tanah elektronik ini apakah bisa menyelesaikan Gini masalah? Mbak, itu adalah salah satu terobosan dari Kementerian ATR BPN untuk memerangi mafia tanah, ya. Sehingga dengan elektronik tadi kan semuanya sudah digitalisasi ya, sehingga data antara digital itu sudah pas. Sehingga ini akan mengurangi sebagai terobosan untuk mengurangi tadi yang disampaikan terkait dengan mafia tanah. Mekanisme skema Kementerian ATR BPN ini gimana sih Pak sampai bisa memastikan kalau memang kalau sudah sertifikat tanah elektronik pasti aman gitu Pak? Ya, karena itu sudah dipastikan begini ceritanya. Jadi ketika manual itu kan sejak Indonesia merdeka ada undang-undang UPA ya, sejak tahun 60 itu kan sudah dikeluarkan sertifikat. Berbagai teknologi, berbagai metode untuk menerbitkan sertifikat sejak tahun 60 dengan sekarang kan berbeda. Ya, dulu itu ngukur tanah itu mungkin dengan meteran. Sekarang sudah dengan teknologi yang canggih. Sehingga itu berarti juga berbeda. Dokumen-dokumennya juga sudah lama, pengarsipannya perlu kita digitalisasi, yang lama itu belum, itu mengakibatkan data-data itu selalu berbeda begitu. Sehingga dengan terobosan elektronik ini itu kita memastikan bahwa sertifikat hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat itu akan lebih tepat gitu ya, lebih baik lagi dokumentasinya terkait dengan sertifikat tanah tadi. Oke, berarti karena proses Iya. pendataan dan Betul. kelanjutannya juga lebih Iya, maksimal, jadi pasti lebih aman daripada yang Iya. manual ya Pak ya? betul. Oke, selain mafia tanah nih Pak, ini yang paling sering ditemui sama masyarakat ya Pak ya, ini mengenai pungutan liar dalam Ya. pemrosesan surat tanah. Ini bagaimana? Iya, saya berharap sih terkait dengan tadi sampaikan terkait dengan pungutan dan seterusnya. BPN itu sudah membuka pengaduan-pengaduan online. Masyarakat juga harus tahu ya bagaimana proses penerbitan sertifikat. Datanglah ke kantor pertanahan. Kita punya layanan Sabtu Minggu juga ada yang buka untuk kantor-kantor yang volumenya cukup tinggi. Jadi saya berharap masyarakat paham betul terkait dengan SOP, terkait dengan biaya, langsung ke kantor gitu ya, datang ke kantor mencari informasi, ada aduan-aduan ya, yang sudah kita buka untuk memastikan bahwa layanan pada masyarakat oleh Kementerian ATR BPN itu terbuka, akuntabel dan seterusnya. Gitu. Pak Galuh, ini saya tarik ke belakang sedikit. Ya. Ini mengenai target 9 juta nih Pak. Berarti di tahun ini kita sudah rampung sampai di angka berapa nih Pak? Jadi memang 9 juta itu adalah target RPJMN 2019 sampai dengan 2024 gitu ya. Pelaksanaannya dilakukan melalui penataan aset dan legalisasi aset dan redistribusi tanah. 4,5 juta, 4,5 juta kan gitu. Tadi saya jelaskan di dalam tadi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi saya sampaikan terobosannya adalah kita berikan NIB bagi tanah-tanah yang belum ada subjeknya, khususnya untuk yang redistribusi tanah. Tetapi untuk PTSL, untuk XHGU kita sudah melebihi target. NIB ini sendiri nantinya itu berarti atas kepemilikan atau? Belum. Jadi NIB itu dipetakan. Dipetakan kemudian didaftarkan di peta kami ya. Sehingga jelas bahwa kawasan yang sudah dikeluarkan oleh kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK tadi itu bisa kita petakan. Yang sebelumnya kan belum.
Jadi nanti clear, nanti akan kita jadikan baseline untuk tahun-tahun berikutnya. Apakah digunakan untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat, lembaga, koperasi dan seterusnya, itu bisa kita lakukan di pemerintahan baru lah. Oke. Gitu. Dan ini paling penting sih Pak, untuk pemetaan ini sendiri, untuk sertifikasi dari sertifikat manual menjadi elektronik, impact-nya sendiri untuk investasi penanaman modal asing, penanaman modal. Saya yakin begini Mbak, kita kan punya impian gitu ya, seluruh bidang tanah di Indonesia itu bisa dipetakan, didaftarkan, sehingga kelihatan akan informasi bidang tanah yang ada di Republik ini. Dengan dipetakan tadi itu akan jelas batas-batas dan seterusnya. Apalagi kalau sudah diberikan hak, kepastian hukum juga akan lebih jelas. Sehingga ketika kepastian hukum itu jelas, investasi juga akan jelas. Orang berinvestasi itu akan clear, tadi juga didiskusikan, karena kalau orang berinvestasi tidak tahu tanahnya siapa, menjadi akan tidak jelas. Tapi kalau sudah terpetakan, sudah didaftarkan, apalagi sudah diberikan hak, maka saya yakin investasi akan lebih mudah. Itu ya. Terakhir Pak, terakhir banget ini. Untuk sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo nih Pak, target apa yang menjadi highlight? Kementerian Saya yakin karena Pak Presiden Pak Joko Widodo menargetkan kita 126 juta hektar. Ya, 126 juta bidang tanah. Ya, 126 juta bidang tanah. Kita sudah selesaikan hari ini 112 juta. Mungkin kekurangan ya di tahun 2025 itu sekitar 6 juta. Itu akan kita tuntaskan. Target dari Pak Presiden 126 juta. Kalau sisanya ini Pak, apakah akan dilanjutkan di periode baru? Pastilah. Itu karena keinginan kita mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia harus kita berarti akan dilanjutkan ya Pak ya? Harus wajib. Wajib. Ya. Demikian wawancara kami dengan Bapak Dalu Agung Darmawan selaku Dirjen Penataan Agraria. Tim Liputan untuk CNBC Indonesia.